Selamat datang di episode kali ini. Saya berkesempatan untuk datang di Taman Satwa Cikembulan, Kabupaten Garut. Dalam episode kali ini, kami akan membahas tentang eksistensi Taman Satwa Cikembulan Garut dalam memperbaiki fasilitas untuk pengunjung. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbicara dengan salah satu staf di Taman Satwa Cikembulan ini. Selamat siang, Pak Willy. Selamat siang. Nah, apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Ini saya tahu taman satwa satu-satunya ya yang ada di Garut gitu kan ya. Betul, ini salah satu-satunya taman satwa di Kabupaten Garut. Nah, apa aja sih fasilitas yang ada di sini? Coba ceritakan sedikit sih. Oke, baik. Untuk fasilitas di kami, kita memiliki sekitar 329 individu satwa, terdiri dari 111 spesies semuanya, dan kita punya 3 kelas, ada mamalia, ada apes, ada primata. Selain satwa-satwa itu juga kita dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas, ada joglo untuk ruang meeting, terus kita ada 80 unit gazebo yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Taman Satwa Cikembulan, seperti itu. Selain itu juga di kami ada berbagai macam fasilitas wahana permainan untuk anak, ya, ada ATV, ada otopet, ada kuda tunggang, ada perahu bebek gitu, yang itu bisa menjadikan daya tarik tersendiri bagi anak-anak yang berkunjung ke Taman Satwa Cikembulan. Selain itu juga kita ada pemancingan bagi bapak-bapak yang senang mancing, juga kita juga ada fasilitasnya tersedia di Taman Satwa Cikembulan. Berarti saat ini perkembangan fasilitas sendiri udah banyak ya, mungkin yang ditawarkan, mungkin bisa bukan buat lokal Garut aja gitu kan, buat dari luar kota juga bisa mungkin ya? Iya. Betul, kita sudah mulai banyak pengembangan di Taman Satwa Cikembulan ini. Salah satunya juga mungkin ada animo masyarakatnya yang alhamdulillah sangat baik terhadap Taman Satwa Cikembulan. Dan kita mulai perbaiki atau hadirkan berbagai macam fasilitas-fasilitas baru, dan pengunjung yang datang ke Taman Satwa Cikembulan ini juga tidak hanya melihat satwa saja di dalam kandang, tapi bisa berinteraksi secara langsung dengan satwa-satwa yang sudah kami latih sebelumnya. Itu ada singa Afrika yang bisa melakukan feeding atau pemberian makan secara langsung oleh pengunjung. Terus kita juga ada rusa Timor yang bisa feeding juga oleh pengunjung. Terus kita juga ada edukasinya nih Mbak, di sini ada bird edutainment gitu, yang dimana di bird edutainment ini kita mengangkat isu tentang lingkungan. Kita tahu sendiri ya, lingkungan di Kota Garut ini juga sudah sangat memprihatinkan gitu. Nah, kita angkat isu tentang lingkungan. Berarti untuk Taman Cikembulan ini, bagaimana sih peran dari taman ini untuk menjaga mungkin ya ekosistem fauna, sama mempromosikan lah tadi yang kesadaran dari lingkungan sendiri seperti apa sih? Oke, peran dari Taman Satwa Cikembulan untuk menjaga alam atau menjaga ekosistem flora dan fauna di kami juga, selain kita mengembangbiakan, merawat, menjaga satwa yang menjadi titipan di Taman Satwa Cikembulan ini, dan kita juga pilih beberapa satwa, kandidat satwa yang emang masih liar. Nah, setelah kita lakukan rehabilitasi, kita lakukan karantina, nah nanti ada tim dokter kami, tim medis kami memberikan masukan untuk kita melepas liarkan satwa-satwa tersebut. Nah, itu salah satu sumbangsi Taman Satwa Cikembulan untuk alam, terutama di Kabupaten Garut. Nah, ada apa aja sih rencana gitu kan untuk memperbaiki lah atau meningkatkan fasilitas yang ada di Taman ini, Cikembulan ini? Oke, untuk rencana-rencana kita lebih ke programnya sekarang itu lebih ke pendidikan. Kita ada program PLS, pendidikan luar sekolah, di mana sekolah-sekolah di Kabupaten Garut sekarang sudah mulai ramai berdatangan ke Taman Satwa Cikembulan untuk mengikuti program tersebut, di mana nanti pengunjung dari mulai masuk sampai nanti berkeliling zoo tour itu didampingi oleh zookeeper yang sudah terlatih untuk memandu rombongan-rombongan tersebut gitu. Nah, ini mungkin karena tadi itu sasarannya untuk pelajar aja enggak sih, atau bisa umum atau gimana? Oke, untuk sementara ini kita khususkan ke
pelajar ke lembaga-lembaga pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak juga pengunjung rombongan yang datang ke kami tidak hanya pelajar tapi ingin mengetahui histori Taman Satwa Cigembulan ini gitu. Nah, ini dari sini sendiri ada masyarakat berperan aktif nggak sih untuk mungkin menjaga eksistensi lah dari Taman Cigembulan ini? Ya, alhamdulillah respon dari masyarakat sekitar sangat mendukung kami ya, karena kami menyadari kami posisinya itu di tengah-tengah desa ya Teteh. Jadi peran dari masyarakat itu sangat berguna untuk kami, dan sekarang juga alhamdulillah wisatawan yang datang ke Cigembulan juga merasa nyaman, merasa aman karena tidak ada gangguan dari oknum-oknum yang memperburuk citra pariwisata di Kabupaten Garut. Alhamdulillah sudah terkondisikan karena kita juga koordinasi dengan Karang Taruna Desa, dengan Karang Taruna RW gitu. Terus untuk pakan-pakan untuk satwa pun kebanyakan diproduksi oleh masyarakat sekitar. Berarti memberdayakan masyarakat sendiri. Betul, ya? Dari ya. mulai pakan sama mungkin UMKM-nya mungkin UMKM ya betul. Untuk meningkatkan ekonomi mereka lain mungkin ya. Ya betul, selain kita supply pakan dari masyarakat, terus juga ada SDM ya yang dari masyarakat sekitar, terus UMKM juga yang berjualan juga, itu yang berjualan di area Taman Satwa Cigembulan ini tidak dipungut biaya sepeser pun untuk bisa berjualan di Taman Satwa. Nah mungkin sudah sejauh mana sih peran dari Taman Satwa Cigembulan ini untuk mungkin dalam hal pendidikan untuk keberagaman hayati ini? Nah, untuk masalah pendidikan sendiri kita sangat concern ya di bidang tersebut. Jadi, nah itu salah satunya yang kita buka itu adalah PLS ini, program PLS ini. Kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi lembaga-lembaga pendidikan yang kunjung ke Taman Satwa Cigembulan mengenai satwa-satwa liar. Oh, ini yang dinamakan harimau, ini yang dinamakan singa. Bagaimana perilaku kita terhadap satwa-satwa liar yang mungkin yang tidak jarang kita ketemu di rumah seperti ular seperti itu. Kita harus melakukan hal-hal seperti apa sih untuk menanganinya. Terus juga kita ada bird edutainment itu yang dimana burung itu sudah kita latih, kita didik untuk salah satu triknya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu juga menjadi dasar kita mencintai lingkungan. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita sudah melindungi ekosistem atau lingkungan kita. Nah, mungkin karena Taman Satwa ini apakah ada program pendidikan atau edukasi yang menarik bagi pengunjung mungkin? Seperti apa sih? Yaitu kalau untuk edukasi masih di program PLS itu ya, pendidikan luar sekolah, yang kita coba matchingkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung itu. Kita bawa untuk ngasih makan singa, ngasih makan rusa gitu, terus ada turnya juga di situ, terus nanti di akhirnya ada bird edutainment itu. Nah, apa ada tantangan terbesar nggak sih dalam Taman Satwa ini untuk mungkin mengembangkan atau memperbaiki fasilitas yang ada gitu kan? Oke, kalau untuk di internal kita selalu perhatikan ya fasilitas-fasilitas untuk pengunjung, terutama gazebo, toilet, arena-arena wahana permainan kita selalu perhatikan karena ada kalender khusus untuk maintenance. Tapi tantangan terbesar kita karena akses jalannya masih sangat minim ya, jadi kita agak sedikit kesulitan kalau ada rombongan-rombongan yang menggunakan bis untuk masuk ke area Taman Satwa Cigembulan gitu. Mungkin nanti kedepannya kita kolaborasi dengan Pemda, mudah-mudahan bisa dibukakan lagi akses untuk menuju ke Taman Satwa Cigembulan gitu, karena banyak rombongan-rombongan dari Tasik, dari Ciamis, dari Banjar itu yang datang ke kami itu menggunakan bis-bis besar dan sedikit kesulitan gitu di saat masuknya itu gitu. Oh iya, ini Kang, karena mungkin kan ada nggak sih dukungan mungkin ya dari komunitas lokal lah untuk mendukung dan mendorong peningkatan dari taman ini sih, ada nggak? Oke, kalau untuk komunitas-komunitas kita sudah bersinergi dengan beberapa komunitas yang ada di Kota Garut, terutama yang mereka emang backgroundnya penyuka atau penyayang satwa gitu. Jadi
kita juga sering gathering di Cikembulan, sering melakukan tukar pikiran mengenai isu-isu tentang satwa-satwa lokal di Kabupaten Garut gitu. Itu juga alhamdulillah sampai saat ini masih berhubungan sangat erat. Berarti mereka membantu mempromosikan atau membantu dalam meningkatkan fasilitas nggak sih untuk mungkin ada membantu buat ini sendiri, ada nggak? Oke, untuk membantu ya sangat membantu untuk kami ya, karena dengan hadirnya beberapa komunitas termasuk kemarin dari programnya SWJ juga datang ke kami untuk membuatkan video-video keadaan di Taman Satwa Cikembulan, dan itu juga menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Oh iya, ternyata Taman Satwa Cikembulan masih ada gitu, karena kan kemarin kita terhalang oleh COVID ya, dan adanya SWJ ini sangat membantu bagi kami untuk melakukan promosi-promosi seperti itu, karena juga kan dibekali oleh ilmu tentang podcaster yang cukup baik, yang sangat bagus gitu, itu juga membantu kami. Karena mungkin kemarin udah kesulitan nggak sih ketika kan mungkin karena semuanya juga mengalami lah kalau COVID gitu kan, sampai ke ya ada lah gitu kan sepi atau apa gitu kan, ada kesulitan untuk pakan atau apa nggak sih waktu kemarin gitu? Waktu COVID ya sangat kesulitan untuk pakan ya, karena kita di sini mengelola juga makhluk hidup semua yang setiap hari juga harus dikasih makan gitu. Tapi alhamdulillah banyak komunitas-komunitas yang memberikan bantuan dalam bentuk pakan kepada kami. Nah, itu menjadi salah satu motivasi untuk kami untuk tetap bertahan eksis di Kabupaten Garut. Nah, itu apakah tadi itu kan karena mungkin COVID itu ada kesulitan tuh kan, ada yang punah nggak atau ada yang mati istilahnya gitu, hewan-hewan yang di ini sendiri? Oke, baik, karena sama-sama makhluk hidup ya, yang sakit, yang sehat, yang mati pun ya pasti ada, namanya juga makhluk hidup. Tapi alhamdulillah tidak, grafiknya tidak terlalu banyak gitu di saat kemarin COVID sampai sekarang. Alhamdulillah satwa-satwa di kami juga banyak juga yang melahirkan gitu, Mbak. Tidak hanya yang mati, tapi ya namanya juga makhluk hidup pasti ada yang mati, itu hal biasa gitu. Ada visi ke depan nggak untuk mungkin dari Taman Satwa Cikembulan ini untuk nantinya konservasi dan rekreasi, jadi rekreasi gitu loh di Kabupaten Garut sendiri? Oke, kalau untuk visi kedepannya kita 2 sampai 5 tahun ke depan kita lebih fokus di dunia pendidikan ya, karena ini satu-satunya di Kota Garut tentang satwa liar. Jadi kami berkeinginan bisa lebih berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan sekolah-sekolah itu melakukan study tour ke Taman Satwa Cikembulan dan belajar mengenai satwa liar dan lingkungan. Itu. Sejauh ini kalau sekolah banyak nggak sih di Kabupaten Garut, atau masih banyak belum berkunjung ke sini gitu? Ya, kalau untuk di Kabupaten Garut setelah kemarin COVID, sekarang grafiknya sudah mulai meningkat ya, dari instansi pendidikan. Salah satunya kita bekerja sama dengan Himpau di Kabupaten Garut, kita bekerja sama dengan IGT Kabupaten Garut yang mereka memiliki murid-murid yang bisa melakukan kunjungan ke Taman Satwa Cikembulan gitu. Karena kan mungkin tadi fokusnya untuk pendidikan ya, paling ke anak sekolah lah istilahnya gitu kan. Apakah ada nggak sih banyak nggak sih orang-orang yang kayak misalnya dating atau yang sekeluarga yang ya mungkin berkunjung secara berkunjung lah gitu kan? Ya. Oke, selain dari dunia pendidikan, lembaga pendidikan juga kita banyak pengunjung yang dari family atau keluarga yang berkunjung ke Taman Satwa Cikembulan ini, terutama di hari-hari Minggu atau hari-hari besar seperti Lebaran, Tahun Baru gitu kan, karena Garut ini menjadi salah satu destinasi mudik ya, pulang kampung, jadi sekalian mereka itu berrekreasinya, menghabiskan waktunya bersama keluarga di Taman Satwa Cikembulan gitu. Apalagi kan sekarang ada program pendidikan, nggak sepi ya kalau misalnya kayak tadi. Sekarang kan weekday sendiri rame lah gitu kan, dengan adanya mungkin anak-anak sekolah gitu loh. Alhamdulillah. Nah,
bagaimana sendiri untuk ya Taman Satwa Cikembulan ini untuk menyesuaikan diri dari perkembangan zaman gitu. Ya. Oke, untuk menyesuaikan diri dari perkembangan zaman kita juga sering melakukan studi-studi ke tempat yang lain gitu, melihat tempat lain seperti apa. Nah, dan kita juga mencoba inovasi semampu kita rubah yang tadinya hanya melihat satwa di dalam kandang, sekarang ada beberapa jenis satwa yang sudah bisa kita bawa keluar gitu, terutama kayak jenis burung makau, jenis burung bayan gitu. Terus kita juga ada reptil juga, ular ya, yang bisa dibawa keluar. Itu menjadi salah satu daya tarik untuk pengunjung. Ada lingsang air juga yang bisa dibawa interaksi dengan pengunjung, itu menjadi salah satu daya tarik. Oh iya, datang ke Cikembulan itu tidak hanya melihat satwa dalam kandang, tapi bisa menikmati keindahan alam. Karena kita diapit oleh dua gunung yang teteh, ada Gunung Haruman sama Gunung Kaledong, terus juga bisa berinteraksi dengan satwa-satwanya secara langsung. Gitu. Itu menjadi salah satu poin penting untuk kami melakukan promosi-promosi ke berbagai baik itu lembaga pendidikan maupun bukan lembaga pendidikan. Nah tadi kan menarik sekali untuk di Taman Cikembulan ini bisa memberi makan lah istilahnya gitu kan, memberi makan sampai ke bisa memberi makan harimau yang singa. Betul. Hewan buas lah istilahnya. Yeah. Apakah ada pendampingan atau seperti apa sih sistemnya? Oke, untuk feeding itu kita ada jadwalnya, bisa kalau lagi Sabtu dan Minggu itu jam 11 sama jam 2 siang ya, itu feeding untuk singa. Dan itu didampingi oleh zookeeper dan tim medis kami gitu. Jadi pengunjung nanti kita giring, kita lakukan pengumuman di area Taman Satwa Cikembulan, barangkali yang mau memberi makan singa. Nah itu didampingi oleh zookeeper kami gitu. Jadi berarti tidak sembarangan. Ya, kita pasti jaga keamanannya gitu. Tapi ada banyak nggak sih yang support dari luar atau pengunjung sendiri yang ingin mungkin kan hal unik tuh mau memberi makan singa gitu kan. Terkadang mereka takut nggak sih untuk memberi makan seperti itu? Oke, pada awal-awalnya pasti mereka merasa ada yang takut gitu ya. Tapi setelah mencoba merasakan sensasinya malah jadi ketagihan. Pengen beberapa kali gitu, karena oh ya aman ya, oh ternyata sesuatu yang di luar ekspektasi mereka gitu, bisa ngasih makan singa. Alhamdulillah itu di saat Sabtu Minggu itu alhamdulillah selalu ramai. Kandang tersebut didatangi oleh pengunjung, bahkan ada beberapa pengunjung yang sudah datang pertama misalkan kakaknya, terus ngasih tahu ke adiknya, oh saya udah ngasih makan singa di Cikembulan, oh datang lagi adiknya datang ke sini dengan keluarganya untuk pengen tahu nih kayak gimana sih ngasih makan singa itu. Tidak hanya singa sendiri juga, rusa juga itu menjadi salah satu daya tarik. Tapi kebanyakan itu yang memberi makan anak kecil, pernah nggak sih beri makan? Karena kan mungkin safety-nya harus terjaga tuh. Ya, kalau untuk anak kecil kita batasi minimal itu di usia 10 tahun. Karena kan harus menjangkau kandangnya ya. Tapi bisa juga suka kalau anaknya maksa pengen nyoba gitu karena kan masih di luar, itu bisa digendong sama orang tuanya gitu. Jadi diawasi juga oleh orang tuanya, diawasi lagi zookeeper kami gitu. Jadi itu jadi hal menarik gak sih kalau di sini sendiri untuk memberi makan mungkin ya? Alhamdulillah menjadi salah satu tidak hanya memberi makan, untuk yang lainnya yang tidak memberi makan pun menjadi tontonan yang menarik juga untuk mereka gitu. Dan sudah 3 bulan ini kita buka, responnya sangat bagus. 3 bulan ini? Pertama kita buka itu di bulan Desember ya. Dan alhamdulillah menjadi daya tarik tersendiri ya untuk masyarakat Kota Garut khususnya. Karena mungkin satwa di sini banyak nggak sih? Udah berapa spesies banyaknya gitu? Kita ada 111 spesies totalnya. Individunya 390, dan kebetulan singa yang bisa feeding atau memberi makan langsung oleh pengunjung itu singa yang lahir di Taman Satwa Cikembulan. Itu gitu. Pure lahir di sini gitu. Singa Garut. Singa Garut. Ya, Oke. Dan mungkin udah jinak mungkin ya kalau itu? Kita sudah tahu karakter singa tersebut ya. Jadi udah bisa bisa berekspresi dengan pengunjung juga kan ya. Di saat dia lagi dikasih makan dia berekspresi, di saat dia belum dikasih makan juga dia berekspresinya berbeda gitu. Menjadi salah satu daya tarik juga. Siap. Mungkin nanti kita coba ngasih makan ya.
Boleh, boleh, boleh. Nah, apakah langkah yang diambil dari mungkin Taman Satwa Cikembulan ini untuk mempertahankan eksistensi? Gitu? Ya, untuk mempertahankan eksistensi Taman Satwa Cikembulan, dengan kita membuka Cikembulan ini bisa digunakan oleh berbagai macam event Ya, untuk pengunjung ya, tidak hanya lembaga pendidikan, mungkin juga kemarin juga kita ada kedatangan dari MUA, beberapa kecamatan yang melakukan fashion show di sini. Dia langsung ngedananin, karena alhamdulillah kita banyak spot-spot yang nuansanya alam dan itu sangat digemari oleh orang-orang yang senang sama fotografi. Itu juga menjadi salah satu poin plus buat kami. Selain itu juga di lembaga-lembaga pendidikan kita alhamdulillah hari ini sudah melakukan kegiatan karnaval memperingati Hari Jadi Garut yang diinisiasi oleh Himpau di Kabupaten Garut, melakukan berbagai macam event kegiatan di Taman Satwa Cikembulan. Tadi ada lomba menari, lomba melukis, ada lomba tafis, sama lomba lari estafet. Alhamdulillah itu menjadi salah satu daya tarik juga untuk pengunjung. Bisa jadi satu paket juga ya. Betul. Ketika misalnya nanti ada rombongan nih dari misalnya sekolah mana atau wilayah mana yang mau ke wisata ke sini, tapi selain wisata juga bisa bikin event gitu kan. Apalagi event family juga bisa kan mungkin. Bisa sangat bisa sekali gitu, kayak misalkan ulang tahun ya, itu alhamdulillah suka ada yang melakukan hal-hal tersebut di Taman Satwa Cikembulan gitu. Tapi ada fee tambahan nggak sih? Atau Enggak, sejauh ini enggak, cuma hanya tiket saja gitu. Tiket saja biasanya kalau misalkan untuk ulang tahun kayak gitu lebih ke keluarganya merencanakan dulu ya, dan dia bawa segala macam itu dari rumah. Nah, di sini cuma hanya menikmati panorama alamnya saja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya bikin event sendiri harus ada koordinasi ke sininya dulu nggak sih? Atau misalnya sistemnya nanti pasir aja deh kumpulin event gitu? Oke, kalau untuk event sendiri kita ada treatment khusus ya, ada orang khusus yang jadi biar kita juga membantu melancarkan acara tersebut gitu. Pasti kita ada koordinasi dulu sebelumnya. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya ke wisata kesini mah banyak lah, banyak fasilitas, banyak sajian-sajiannya lah gitu. Betul. Kan. Apalagi kan kalau nggak salah di sini ada resto atau apa gitu kan? Ya, di kita juga sudah dilengkapi oleh resto. Jadi kalau misalkan pengunjung yang tidak bawa makanan dari luar, jangan khawatir, di kami ada banyak food court yang bisa dinikmati makanan-makanan khas Kabupaten Garut di Taman Satwa Cikembulan. Apalagi sambil wisata sambil ngeliwat lah. Betul ya, sambil bakar ikan ya. Ikan bisa. Jadi mancing di kolam Taman Satwa Cikembulan, nah dapatnya bisa dibakar juga. Langsung ikan. dibakar di sini juga, ya, bisa betul, gitu bisa. kan. Oh, berarti lengkap sekali sih, Mas. Nah, bagaimana sih Taman Satwa Cikembulan ini untuk menjaga keberlangsungan lingkungan mungkin ya, untuk kesejahteraan hewan yang ada di sini? Ya, untuk menjaga kesejahteraan satwa, kita juga ada dokter hewan yang bekerja di Taman Satwa Cikembulan ini. Terus juga untuk lingkungannya ada dari depan sampai ke belakang, mungkin Teteh lihat ya, kita banyak sekali tanaman-tanaman untuk menunjang udara di area Taman Satwa Cikembulan ini tetap stabil atau tetap bagus gitu, karena untuk satwa-satwa yang ada di sini biar bisa tetap sehat. Kalau operasionalnya sendiri pernah ada kesulitan nggak sih Pak? Atau ya masih terhandle lah gitu kan dari satwa di taman ini? Untuk operasional sejauh ini masih cukup terhandle ya, gitu, karena kita juga udah mulai banyak rombongan-rombongan yang datang ke Cikembulan. Nah, kayak waktu 2 tahun yang lalu pas zaman Covid, itu sangat repot. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai menuju normal lagi. Yeah. Nah, ini ada kolaborasi nggak mungkin dari pemerintah atau pihak-pihak swasta yang mendorong untuk keberlangsungan dari Taman Satwa ini? Oke, kalau kolaborasi lebih ke program-program ya, belum ke kayak misalkan pendanaan pakan atau sebagainya, belum. Tapi kita lebih ke program-program kayak pelepas liaran, program-program edukasi tentang satwa liar, itu kita sudah berkolaborasi gitu. Berarti untuk mungkin kebanyakan dari sini aja ya, maksudnya secara pribadi di sini gitu kan ya, untuk pakan segala rupa. Tapi pernah ada kesulitan nggak sih untuk yang mungkin itu? Alhamdulillah kalau sejauh ini masih terhandle. Karena mungkin sekarang juga pengunjung jadi lebih meningkat nggak sih? Iya,
sekarang sudah mulai grafiknya sudah mulai meningkat dari banding tahun yang lalu. Oh gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk bisa wisata ke sini lengkap lah gitu kan, lengkap dan mungkin bisa sambil suasananya sejuk juga kan, bisa sejuk, bisa lewat, bisa apa, paket lengkap lah di sini ya kan Pak. Nah mungkin sekian karena saya juga pengen ngobrol banyak. Baik. Tapi untuk episode kali ini mungkin cukup.